Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang terdiri dari Rizka Dewi Henelita, Ahmad Aulia Mirza, dan saya sendiri Adi Purwanto akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan super decision dengan studi kasus yang sudah kita dapatkan. Ya, studi kasusnya yaitu Group Decision Support System untuk pembelian rumah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP dan Analytical Network Process. Jadi, oke. Setelah kita membaca jurnal yang ada seperti ini, kita sudah mencoba untuk merangkum. Kita hanya mengambil beberapa saja. Jadi kita ambil kasusnya, yaitu bagaimana kita membeli rumah dengan kriteria apa, dengan alternatif yang bagaimana. Seperti ini. Kita masukkan dulu hierarkinya. Ya, hierarkinya seperti ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini kita untuk membeli rumah. Nah, maka ketika kita membeli rumah, maka ada beberapa pertimbangan atau kriteria yang perlu kita pertimbangkan, yaitu lokasi, harga, fasilitas, dan developer. Nah, kriteria seperti ini terus maka akan ada kaitannya dengan alternatif. Alternatif itu sendiri yaitu rumah A, rumah B, atau rumah C yang akan kita pilih. Oke, langsung saja kita masuk ke super decision. Dengan hierarki yang ada, kita coba untuk membuat cluster yang baru atau add new cluster. Nah, tidak ada bahasa Indonesianya di sini. Jadi add new cluster. Yang pertama kita masukkan tadi tujuan. Nah, tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita yaitu membeli, ya. Apa sih tadi? Ya, membeli rumah. Tujuan kita nih. Terus kita buat cluster lagi. Cluster yang kedua yaitu kriteria. Kriteria ini sudah ada kriteria sini. Lalu kita add node. Kriterianya apa aja tadi? Yang pertama yaitu lokasi. Kita add more untuk menambah yang lebih banyak. Lokasi, lalu ada lokasi, harga, fasilitas, dan developer. Lokasi, harga, add more, fasilitas, add more lagi, developer. Nah, oke, save. Nah, seperti ini kriteria. Jadi ada tujuan, kriteria, dan yang terakhir alternatif. Aduh, gimana nih? Nah, alternatif kita save. Dimana alternatif kita taruh di sini. Terus kita add node. Alternatifnya apa aja? Yaitu rumah A, rumah B, terus rumah C. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Nah, udah jadi? Iya, seperti ini kita masukkan. Lalu kita membuat seperti di hierarkinya tadi. Seperti ini. Ini akan memiliki koneksi terhadap lokasi, harga, fasilitas, developer, dan kriteria pun memiliki hubungan dengan alternatif. Jadi ke rumah A, rumah B, rumah C. Nah, bagaimana caranya? Di super decision di sini kita apa ini tulisannya? Make or show connection. Nah, kita klik. Setelah itu kita klik kiri. Wah, error. Nah, kita klik kiri di ini. Sebentar. Begini caranya kita memasukkan atau memberi koneksi. Jadi yang pertama kita tadi show connection, make or show connection. Kita klik kiri
di tujuan kita membeli rumah, terus kita klik kanan di lokasi, harga, fasilitas, developer, dan pastikan semua sudah tercentang. Lalu akan muncul tanda panah semacam ini, nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua, kita akan membuat lokasi ini berkesinambungan, ada kaitannya dengan alternatif. Jadi alternatif A, alternatif B, alternatif C, dan begitu juga dengan harga seperti ini. Oke, fasilitas juga. Nah, kita buat satu kali. Sekali lagi, developer klik kiri, rumah A klik kanan, rumah B juga klik kanan, rumah C klik kanan. Seperti itu. Oke, untuk mengeceknya apakah ini sudah terhubung atau belum, kita cek. Nah, ketika kita klik ini maka akan terhubung. Seperti ini juga. Nah, begini. Oke. Nah, lalu apakah alternatif itu akan berhubungan lagi dengan kriteria itu? Jadi saling berkesinambungan itu juga bisa kita buat. Jadi dari seperti tadi caranya, dari rumah A itu akan berhubungan dengan lokasi, harga, fasilitas, dan developer. Nah, ini kita menggunakan sama kayak tadi. Jadi di rumah, di alternatif ini kita klik kiri, lalu lokasi kita klik kanan, harga, fasilitas, developer. Sekali lagi di rumah C klik kiri, lokasi, harga, fasilitas, dan developer. Nah, seperti itu. Lalu yang perlu kita lakukan yaitu ini sudah selesai, yaitu AHP, lebih tepatnya ini AHP. Terus kita lanjutkan ke judgement. Nah, di sini yang paling saya sukai. Judgement yaitu semacam kuesioner, seberapa pentingkah ya, jadi atau apalah itu ya, perbandingan yang kita miliki gitu. Nah, dari jurnal yang ada sudah kita rangkum semacam ini perbandingannya. Jadi seperti ini, lokasi bandingkan dengan lokasi, lokasi dibandingkan dengan harga, lokasi 5 lebih penting daripada fasilitas, dan seterusnya. Oke, kita sudah sampai di sini. Coba memasukkan yang pertama, di note yang pertama, yaitu kita membeli rumah. Membeli rumah ada di klaster tujuan. Jadi yang ditanyakan atau perbandingan, perbandingan membeli rumah di dalam klaster kriteria. Jadi developer seberapa lebih penting sih daripada fasilitas gitu. Nah, kita baca ada di sini. Ya, kita buat seperti ini. Kita Nah, seperti ini, kita buat seperti ini dulu. Developer seberapa penting sih daripada kalau dibanding dengan fasilitas gitu. Developer dibanding fasilitas yaitu sepertiga. Jadi otomatis kan 3 nilainya untuk fasilitas, seperti itu. Terus yang kedua, developer dibandingkan dengan harga. Di sini harga ya. Developer dibandingkan dengan harga. Developer harga 1/5. Jadi nilai 5 untuk harga, semacam itu, dan seterusnya. Developer dibandingkan dengan lokasi 1/7. Jadi lokasinya tuh
ya. Nah, ini terus kita lanjut ke fasilitas. Fasilitas dibandingkan dengan harga 1/3. Jadi 3 deh untuk harganya. Terus fasilitas dibandingkan dengan apa itu tadi? Nah, ini lokasi. Fasilitas dengan lokasi 1/5. Jadi lokasi masih lebih penting daripada fasilitasnya ya. Jadi fasilitasnya mewah tapi ternyata lokasinya di tengah sawah. Nah, itu nggak keren gitu. Jadi terus lanjut yang terakhir yaitu harga. Seberapa penting daripada lokasi? Harga dibandingkan lokasi 1/3. Jadi tetap penting lokasi lagi daripada harganya ya kayak semacam ini. Pada langkah yang berikutnya kita akan membandingkan lokasi. Jadi lokasi comparison with lokasi not in alternative cluster. Jadi perbandingannya lokasi dalam cluster alternatif itu seperti apa. Jadi rumah A, B, dan C. Nah, kita lihat di jurnal yang ada. Nah, ini. Jadi lokasinya di pusat kota untuk rumah A, rumah B di pinggiran kota, rumah C di pedesaan. Jadi kita ambil nilainya. A pusat kota, B pinggiran kota, C pedesaan. Jadi otomatis rumah A dibandingkan rumah B, maka rumah A akan lebih tinggi nilainya. Jadi lebih kuat. Is very strongly more important than rumah B. Itu. Terus rumah A dibandingkan rumah C jelas sangat lebih kuat lagi gitu. Lebih besar rumah A. Dan rumah B dibandingkan dengan rumah C tadi pedesaan, rumah B di pinggiran kota, kita kasih nilai 5. Nah, seperti ini. Jadi inkonsistensinya sekian, maka prioritasnya akan ada di rumah A gitu. Jelas karena kita pilih di pusat kota gitu ya. Untuk harga kita cari yang lebih murah tuh. Jadi ada nggak sih ya, misal di pusat kota tapi agak murah gitu. Harga kita lihat lagi di jurnal yang ada. Harganya di rumah A itu 1 miliar, rumah B 500 juta, rumah C 250 juta. Waduh. Ini berarti rumah A mahal. Jadi rumah A dibandingkan dengan rumah B lebih murah mana gitu aja ya. Lebih murah rumah B lah. Rumah B 5. Terus rumah A dibandingkan rumah C jelas lebih murah lagi di rumah C. Kita pilih rumah C. Rumah B dibandingkan dengan rumah C, kita juga pilih rumah C 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya di fasilitas. Kita akan membandingkan fasilitas yang ada di klaster alternatif. Kita lanjutkan. Fasilitasnya apa aja sih? Kita lihat. Fasilitas rumah A. Wah, komplit ini. Listrik, air pump, telepon, kolam renang dan taman. Terus rumah B listrik, air pump dan taman. Rumah C listrik, air sumur. Nah, ini air sumurnya nanti pakai itu, ditarik-tarik itu ya. Tuh kayak di desa-desa gitu. Ya udah, berarti kita kasih nilai yang bagus itu di sini karena ini komplit. Memang sih karena mahal. Rumah A komplit, jadi sangat kuat, lebih kuat, ekstrim kuatnya daripada rumah B.
Dan rumah A dibandingkan rumah C, lebih ekstrim lagi. Dan rumah B dibandingkan dengan rumah C, ya 6 lah gitu. Oke, otomatis kita akan memilih rumah A karena komplit itu tadi ya. Oke, setelah fasilitas kita akan lihat ke developer. Nah, developer di sini ini yang bangun itu siapa sih, atau yang pemiliknya itu siapa? Developer PT Bangun Mandiri untuk rumah A, dan rumah B PT Tirta Mas, rumah C Maju Jaya. Tuh. Oke, ini kita kasih nilai 6 untuk rumah A, dan rumah A dibandingkan dengan rumah C kita beri 6 untuk rumah C, rumah B 7 atau berapa ya? Sebentar, kita cari dulu angka yang asik. Rumah A dibandingkan dengan rumah B 8. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke klaster kriteria. Oke, sini klasternya kriteria rumah C. Untuk rumah C, developernya bagaimana dibandingkan dengan fasilitas. Nah, fasilitasnya itu memang sih fasilitasnya kurang keren. Jadi developernya memang juga ya kasih 3. Developer dibandingkan dengan harga, jelas menang harganya gitu ya, karena ada di desa jadi murah. Developer dibandingkan dengan lokasi kita pilih developer lah 2. Terus fasilitasnya apa dibandingkan dengan harga, pilih kuat mana ya, kita tetap pilih harga ya, pilih harga daripada fasilitasnya. Fasilitas dibandingkan dengan lokasi, itu juga kita lihat lokasinya aja, jadi lebih penting lokasi. Harga dibandingkan dengan lokasi, nah ini bingung ini. Harga dibandingkan dengan lokasi, kalau lokasinya di desa otomatis memang murah, tapi kalau murah itu di kota, nah itu yang kita cari. Lokasi kita bikin 5 seperti ini, atau berapa ya, nih harga. Oke, tetap kita pilih harganya dulu. Lanjut ke rumah B, seperti yang rumah C tadi. Untuk rumah B, developer dibandingkan dengan fasilitas, nilainya lebih besar mana, lebih penting mana sih? Nah, lebih penting fasilitas deh kayaknya. Developer dibandingkan dengan harga, lebih penting lagi harga. Developer dengan lokasi, ya lokasi penting lah, tapi juga lihat sih developernya siapa. Fasilitas dibanding dengan harga, tetap harga meskipun fasilitasnya nggak tahu ya. Fasilitas dibandingkan dengan lokasi, lebih penting mana? Lokasi. Terus harga dibandingkan dengan lokasi, aduh harga maning, harga lagi yang kita beli. Oke, terakhir nih di rumah A. Rumah A, developer daripada fasilitas, lebih penting fasilitas, atau lebih bagus di fasilitasnya deh. Developer dengan harga, kalau di rumah A itu ya ini
developer dan lokasi. Ini fasilitas dan harga, kita tetap pilih harga, fasilitas dan lokasi. Nah, pilih mana? Nah, lebih penting lokasi ya. Harga dekat lokasi. Kalau di sini lebih penting lokasi. Oke, seperti ini. Inkonsistensinya sekitar segini. Harusnya lebih kecil daripada 0, jadi kita pilih, sudah ini aja nggak apa-apa. Terus setelah itu maka kita lanjutkan. Ini sudah selesai, kita judgementnya sudah selesai semua. Setelah kita melihat ini, nah ini kan kita lihat membeli rumah tujuannya sekian. Nah, lalu kita klik computation. Setelah computation kita lihat priorities. Nah, otomatis kan keluar seperti ini. Pilihan yang pertama akan jatuh pada rumah nah seperti ini. Jadi kebanyakan akan dipilih prioritasnya itu lebih ke mana gitu. Setelah kita memasukkan beberapa perbandingan, otomatis rumah A tetap jadi juaranya gitu ya. Oke, sekian pemaparan singkat dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.